Tanah Parahyangan punya banyak pesona dan cerita. Kalau ke Jawa Barat, mangga atuh ameng atau main ke Garut akang teteh. Garut oge disebut Swiss Van Java. Asal caritana, Charlie Chaplin dulu pernah datang 2 kali ke Garut. Di dieulah Charlie Chaplin nyebut Garut sebagai Switzerland Van Java atau Swiss Van Java. Deretan gunung dan bukit itulah yang mungkin bikin Chaplin inget sama Swiss, kampung halamannya di Eropa sana. Mun abdi mah belum pernah atuh ke Swiss, tapi abdi rasa Garut dinginnya mirip-mirip lah sama Swiss. Gimana nggak dingin? Sok, 8 gunung api aya di dieu. Gunung api ini jadi berkah buat Garut. Selain buat tanah jadi subur, juga hasilkan produk minyak akar wangi. Kebanggaan Indonesia. Kenalkan, nami abdi teh Ahmad. Abdi orang Garut asli. Sudah 5 generasi, kakek, nenek, abah, sareng emak abdi nyari rezeki lewat tanaman usar atau akar wangi ini. Petak kebun ini milik abah. Sekarang abdi ikut bantu kelola kebunnya. Usar tumbuh subur di lahan kami yang berada di Kecamatan Samarang. Selain di sini, ada 4 kecamatan lain di Garut yang juga subur ditanam usar. Tanaman usar sebelum dicabut sekilas mirip padi. Usar nu kenging dipanen atau bisa dipanen usianya minimal 11 bulan. Anu daunnya mulai panjang 3 kilo akang teteh. Tapi jangan asal cabut, perlu digosrok-gosrok heula pakai cangkul. Setelah itu dikeprik-keprik dan tanahnya jatuh. Barulah kelihatan bentuk akarnya. Usar itu banyak macamnya dan bisa ditanam di mana saja. Tapi usar istimewa nu bisa menghasilkan minyak ya cuma ada di Garut. Tanah subur dari gunung api bikin usar jenis pulus wangi cuma bisa ditanam di sini. Di koperasi inilah biasana abdi damel sehari-hari. Lamun musim kemarau, usar dikumpulkan hampir tiap hari. Tapi mun musim hujan, usar dari banyak kecamatan dikumpulkan tiap 2 minggu sekali. Alhamdulillah, karena tanaman usar, warga Samarang jadi punya penghasilan. Usar nu dibawa ieu teh gak semua dari kebun abdi. Ada juga punya warga. Kalau kualitas usarnya bagus, harga jualnya bisa sampai Rp5.000 tiap 1 kilogram. Biar semakin kering, usar perlu dijemur heula supaya tanah-tanahnya rontok dan hasilkan minyak jernih saat disuling nanti. Koperasi ini udah ada sejak zaman buyutnya kakek abdi. Abdi mah udah generasi kelima yang ikut kembangkan usaha keluarga ini. Abah pernah cerita, yang bawa bibit usar ke Garut pertama kali ya bangsa Belanda. Yaitu sekitar tahun 1918. Neng jika biar mana karena diberi batu udah naik. Awalnya, orang-orang Belanda tanam usar di beberapa daerah Jawa Barat. Tapi nu tiasa tumbuh subur ya akhirnya cuma di Garut ieu.
Karena kebutuhan minyak makin banyak, sementara penyulingan di Eropa terbatas, maka dibuatlah di sini tahun 1930. Setelah sempat dihancurkan di masa agresi militer Belanda, tahun 1975, tempat penyulingan ini dibangun kembali. Dibuat persis seperti bentuk pertama kali. Tarik. Ketel jadul ini masih berfungsi sampai ayeuna. 1,2 ton usar jeung cai secukupna dimasak di dalam sini. Proses ini bisa menghasilkan 2-3 kg minyak akar wangi. Setelah 12 jam lebih, cai nu gaduh kandungan minyak keluar seperti ini. Kita harus saring lagi biar dapat minyak nu aslina. Abdi sering melayani pengiriman usar ke banyak negara. Rata-rata 1 kilo minyak usar bisa dijual dengan harga 1 juta rupiah. Nantinya, minyak ini akan diolah lagi jadi bahan pengikat parfum, bahan dasar kosmetik, dan aneka obat-obatan. Di dunia, kebutuhan minyak akar wangi bisa sampai 250 ton per tahun. Sementara, produksi di Indonesia sendiri hanya bisa mencukupi kira-kira setengahnya. Ada yang bilang, minyak akar wangi dari Garut itu nomor 2 di dunia setelah Haiti. Selain bisa menghasilkan minyak, kami orang Garut juga memanfaatkan usar sebagai aneka kerajinan. Usar jadi buah tangan orang-orang nu datang ke Garut. Aya hiji deui yang banyak orang gak tahu. Usar yang ditanam di pantai atau pegunungan bisa mencegah abrasi dan erosi. Bentuknya memang seperti akar, tapi banyak manfaatnya. Itulah akar wangi. Selama ikut usaha dan belajar soal usar atau akar wangi, udah dari zaman baheula abdi teh hoyong nyobian babagi bibit ieu ka rerencangan atawa teman abdi. Ieu teh keur dibawa ka mana sia? Yang ke selatan. Keur naon? Kan ieu teh akar wangi teh ada yang konservasi. Ya orang bari bere penjuluhannya ke masyarakat di selatan. Bisa yang penahan erosi, yang penahan abrasi pantai, terus mengembalikan kesuburan lahan. Kurang kan lamun mereka selatan yang sok loba ningali lahan anu longsor. Nah orang seban pelakan ku akar wangi gitu. Karena ombaknya besar, di pesisir pantai Garut Selatan memang sering terjadi abrasi.
Satu-satunya jalan terdekat menuju pesisir Garut Selatan ya lewat jalan ini. Perjalanannya lumayan jauh. Tapi karena di kanan kiri jalan bisa lihat banyak pemandangan, perjalanan teka rasa berat. Ieu teh kawan-kawan abdi nu tinggal di pesisir selatan Garut. Mereka carita kalau bibir pantai perlahan mundur sedikit demi sedikit tiap tahun. Sama mereka, abdi bade nitipkeun benih usar ini supaya bisa mulai ditanam untuk konservasi. Sebelum ditanam besok pagi, kita harus survei lokasi dulu. Pesisir mana aja yang daerahnya bisa ditanami usar. Pantai di sini beragam. Aya nu dilindungi karang, aya oge nu henteu. Sehingga rawan abrasi. Abdi yakin usar bisa pecahkan masalah itu kalau nanti tumbuh subur di sini. Maklum, laut kami emang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Di sore hari, pas air laut surut, warga Cikelet banyak yang mancing ikan yang terjebak di dalam karang. Selain ikan, mereka juga suka mencari mata lembu. Hewan sejenis keong anu seueur hidup di pantai Garut bagian selatan. Karena bentuknya mirip mata sapi, warga sekitar menyebut hewan laut ini dengan istilah mata lembu. Kalau musimnya sedang baik, warga desa Cikelet bisa dapat banyak mata lembu. Ada yang kemudian dijual Rp20.000 per kilogram, ada juga yang dikonsumsi sendiri. Mata lembu bisa diolah jadi aneka masakan. Tapi buat warga Cikelet Garut Selatan, mata lembu cukup dibakar di atas bara api. Gak perlu ditambah apa-apa karena rasanya udah gurih. Ada Kang. Woi, kita naon? Ya nuju mata lembu. Dulu pas masih muda, Abdi pasti makan mata lembu kalau mampir ke sini. Dulu sebelum kenal mata uang, mata lembu bisa digunakan warga Garut Selatan sebagai alat tukar. Tapi sekarang mah mata lembu lebih banyak dicari sebagai obat kebugaran.
Garut Selatan udah lama dicanangkan buat jadi kabupaten sendiri. Cuma sampai sekarang belum terrealisasi. Kesejahteraan warga di sini juga belum merata dibanding dengan warga yang tinggal di Garut bagian kota. Selain melaut, banyak juga warga Garut Selatan yang tanam jagung untuk nambah penghasilan. Hasilnya bisa dibilang cukup lumayan. Setiap pagi, warga desa Ciklet moncal jagung di depan rumah mereka. Moncal jagung atau merontokkan jagung cukup pakai sepeda ini aja Kang Tete. Hehehehe. Kebiasaan ini sudah ada dari zaman baheula. Duka tah ide ti mana asalna? Mungkin dulu tujuannya supaya tangan gak capek saat kerja. Jagung bisa dirontokkan dengan cepat tanpa perlu alat yang pakai listrik. Selain dirontokkan untuk dijual, jagung juga banyak dijadikan camilan oleh warga Ciklet. Salah satu yang khas yaitu dodol jagung ini. Supaya terasa manis, ibu-ibu di sini pakai gula kawung dari Cimuncang dan parutan kelapa asli. Meninggalkan halat tidinya, pangenakeun ka dewe. Teh mah teu bisaeun meureun. Kapungkur atau dulu dodol jagung cuma ada pas boboran atau Idul Fitri aja. Tapi ayeuna dodol jagung banyak dijual untuk jajanan. Hasilnya lumayan untuk nambah penghasilan. Karena pemasokan dari sektor pariwisata di sini masih kurang dan nggak pasti. Hai, Pak Ide ya. Nah, videonya. Hari ini kami coba tanam usar yang moga-moga bisa jadi awal konservasi di Garut Selatan. Bersihan heula ayeuna. Kita karungan di dieu. Mohon dijarkeun. Pasir kita. Menanam usar di pantai mudah saja. Cukup dikubur di pasir dan diberi jarak 20 cm antara satu bibit dengan yang lainnya.
Ditanamnya mulai dari atas ke bawah seperti ini. Kita coba mulai tanam di pinggir pantai. Siapa tahu nantinya bisa besar dan menyebar. Cuma dengan kemauan, kita bisa menjaga negeri ini dari kerusakan. Indonesia bagus.